Shalom HKIers, selamat datang di ibadah Natal online PNB HKI Daerah 7 Pulau Jawa, Bali dan Kalimantan dengan tema Immanuel, Allah beserta kita. Apa kabar teman-teman? Puji Tuhan, aku harap semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Aku juga mau menyapa teman-teman yang mengikuti ibadah online, ibadah streaming ini di gerejanya masing-masing. Boleh tolong lambaikan ke kamera. Selamat menyaksikan ibadahnya ya. Aku juga mau tahu untuk perasaan teman-teman saat ini. Mungkin kalau misal teman-teman bisa komen di bawah di channel ini, teman-teman bisa memberikan emojinya. Jika teman-teman sedang merasakan sukacita, senang banget, gembira banget karena hari ini mau ikut Natalan nih, boleh teman-teman komen emoji yang ada love struck ya, emoji senyum dan yang ada love-love-nya. Itu kalau yang lagi bersukacita banget. Kalau teman-teman yang sedang biasa aja, nggak senang juga enggak, tapi sedih juga enggak, boleh kasih emoji smile. Jadi smile datar aja kayak biasa. Dan bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang merasa kesulitan atau merasa sedih, bisa teman-teman kasih emoji sad, emoji sedih, tahu lah ya teman-teman. Aku pengen tahu, jangan lupa di komen ya. Teman-teman, saat ini dimanapun teman-teman berada, mungkin ada yang sudah di gerejanya masing-masing, tapi mungkin ada yang masih dalam perjalanan, atau yang mungkin masih bertanggungjawabkan dengan pekerjaan. Tapi aku harap teman-teman masih bisa menonton, menyaksikan ibadah Natal ini dari awal sampai akhir ya teman-teman. Dan kita percaya apapun aktivitas yang sedang kita lakukan dan dimanapun kita berada, percayalah bahwa Tuhan selalu beserta kita. Jangan di skip, jangan di skip, jangan di skip, ibadah mau mulai. Stay tune ya teman-teman. Immanuel. Dan teman-teman yang ingin mengumpulkan persembahan, di video ini sudah tertera barcode, QR barcode. Jadi nanti teman-teman bisa scan di barcode ini ya. Shalom teman-teman, PNBHK Daerah 7, apa kabarnya? Selamat datang di perayaan ibadah Natal PNBHK Daerah 7 secara virtual. Kiranya perayaan Natal secara virtual ini tidak mengurangi makna Natal di hati kita masing-masing. Kami dari pengurus Daerah 7 mengucapkan terima kasih tentunya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah memberkati kita dan sehingga kita bisa pelayanan di tempat kita masing-masing, terus khusus kami di pengurus Daerah 7. Dan yang berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Amang Pareses, Amang Pendeta Janto Siombing yang telah mendukung kegiatan ini. Dan juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Agen Jemaat Bekasi Kota yang telah mendukung kegiatan ini, yang menyediakan tempat untuk dilaksanakan kegiatan ini. Terima kasih. Kiranya Natal ini menjadi sukacita bagi kita sekalian meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Selamat Natal buat teman-teman semua. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Salam, PNBHK Daerah 7 Pulau Jawa, Bali dan Kalimantan, dimanapun berada pada saat ini. Doa saya, biarlah semuanya kita boleh menikmati sukacita dan boleh menikmati lawatan Tuhan, sehingga di tempat kita mengikuti perayaan Natal tahun ini tetap boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan dan kehadiran Allah sungguh-sungguh melawat kita. Amin. Baik, hari ini adalah hari sukacita besar untuk kita semuanya. Meskipun untuk perayaan Natal tahun ini tidak seindah tahun-tahun sebelumnya, karena
tahun ini kita harus melaksanakan perayaan Natal secara virtual. Tapi doa dan harapan kita, meskipun secara virtual, tapi semuanya boleh tidak kehilangan arti dan tidak kehilangan makna Natal itu di dalam kehidupannya. Amin. Tahun ini tema Natal diambil dari Matius 1 ayat 23. Immanuel, artinya Allah beserta kita. Sebuah tema yang sangat indah untuk terus menyemangati dan memotivasi kita di dalam perjalanan kehidupan kita, yang tentunya dalam konteks kita tahun 2020 ini, COVID-19 dan dampaknya masih terus kita rasakan hingga pada saat ini, baik di dalam pekerjaan kita, dalam perkuliahan kita, dalam aktivitas kita yang lainnya. Tentunya COVID-19 memberikan dampak yang hebat, yang sangat menakutkan. Tapi dengan tema Natal tahun ini, kita diingatkan bahwa Allah beserta dengan kita. Ada lawatan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Karena itu, biarlah tema ini sungguh-sungguh boleh kita pegang terus senantiasa, sehingga perayaan Natal kita di tahun 2020 ini benar-benar memberikan pemulihan kepada kita, memberikan kesembuhan kepada kita, memberikan semangat yang baru bagi kita. Jadi kami dari daerah menyampaikan kepada semua PMB dimanapun berada, selamat Natal bagi kita semuanya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Selamat Hari Natal buat kita semua, secara khusus buat PNB Naposo Bulung, HKI Daerah 7, Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, yang saat ini sedang merayakan perayaan Natal, sekalipun melalui live streaming atau rekaman, tapi tidak mengurangi dari acara seperti sebagaimana biasanya. Hanya memang tentu kita merasa bersedih karena begitu besar akibat daripada pandemi ini, hingga perayaan Natal pun harus melalui seperti acara hari ini. Namun kami sebagai utusan dari Parhalado, kami sebagai guru jemaat HKI Bekasi Kota menyampaikan salam bahwa Naposo Bulung tetap eksis sebagaimana biasanya, tidak mengurangi rasa sukacitanya, sekalipun perayaan Natal ini hanya melalui rekaman. Kami memberikan kata sambutan ini mewakili seluruh Parhalado HKI Daerah 7 Pulau Jawa, mengatakan tetap semangat untuk Naposo Bulung HKI Daerah 7 Pulau Jawa, Bali, Kalimantan. Selamat Hari Natal dan menjelang Tahun Baru. Terima kasih. Shalom, salam sehat buat kita semua. Shalom teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai ibadah pada hari ini. Sebelum itu mari kita mengambil sikap saat teduh sejenak. Mari kita berdoa secara pribadi. Amin. Mari rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Mari mengakui
bahwa Tuhanlah yang Maha Suci, Maha Kuasa, dan Maha Agung. Mari kita menyanyikan lagu Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Mari kita nyanyikan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal Agung. Suci, 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 kaum kudus tersungkur. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tahta memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada sama. Segala pujian bagimu, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Sungguh bersyukur atas anugerah Allah yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kelahirannya merupakan berita sukacita bagi kita semua. Mari kita rayakan kelahiran Sang Penebus Juru Selamat dunia dengan bernyanyi Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati
Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami. Kembali kita nyanyikan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat. Sekali lagi mari katakan, Sang penebus juru selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Dialah Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita nyanyikan penasehat ajaib. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan lambang pemerintahan di atas bahunya. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kembali kita nyanyikan lagu ini dari awal. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan. Sambutlah Dia,
Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Bagi teman-teman, aku persilahkan untuk menyiapkan lilinnya masing-masing dan boleh menyalakannya. Malam kudus, malam yang istimewa. Bukan karena meriahnya pesta, bukan karena ramainya orang bernyanyi, melainkan malam kudus adalah malam yang kudus karena kelahiran Yesus Kristus. Aku undang teman-teman untuk berdiri. Mari sama-sama kita nyanyikan Sonangni Bornginai.
silakan untuk duduk kembali dan boleh mematikan lilinnya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Engkau boleh hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Secara khusus dalam Natal, anak-anak-Mu PNB HKI daerah 7, Bali dan Kalimantan dan Pulau Jawa, Tuhan Yesus kami boleh bersyukur ibadah Natal ini boleh ada dan boleh dinikmati oleh anak-anak Tuhan. Sekalipun karena situasi yang ada di negara kami Tuhan, kami terbatas untuk beribadah, menikmati perayaan Natal ini bersama-sama di rumah-Mu yang kudus. Tetapi kami percaya karena Engkau Tuhan yang tidak terbatas, sehingga kami boleh menikmati ibadah dan perayaan Natal ini Tuhan Yesus. Untuk itu Bapa yang baik, Engkaulah kiranya yang boleh memberkati kami, secara khusus ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan ini. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga dengan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar, boleh memberikan kekuatan yang baru untuk setiap anak-anak-Mu, para pemuda-pemudimu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh memampukan hamba-Mu ini, sehingga setiap kata-kata yang disampaikan melalui firman Tuhan boleh dimengerti dan menjadi kekuatan yang baru buat kami. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita sekalian. Untuk seluruh anak-anak Tuhan PNB HKI daerah 7 Pulau Jawa, Bali dan Kalimantan, yang pada saat ini kita sedang merayakan lewat ibadah kita, yaitu ibadah perayaan Natal yang boleh dilaksanakan pada saat ini. Tentu ada sukacita, karena seperti doa tadi, sekalipun memang situasi kita pada saat ini membatasi banyak hal, membatasi pertemuan kita. Biasanya kalau Natal PNB begitu riuhnya, begitu ramainya, rumah atau gereja dipenuhi oleh anak-anak Tuhan PNB HKI daerah. Itu Inang pernah ikuti kemarin. Jadi pada saat ini karena situasi akhirnya kita terbatas, kita tidak bisa bertemu. Tapi seperti doa tadi, bagaimana cinta kasih Tuhan, anugerahnya diberikan kepada kita sehingga kita tidak terbatas. Boleh dilaksanakan ibadah pada saat ini dengan sukacita tentunya ya. Jadi saya berharap PNB HKI daerah 7 boleh menikmati perayaan ini secara khusus ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan ini yang diberikan oleh tim pelaksana, yaitu dari Matius pasal 1 ayat 23. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan dikatakan di dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi saya bacakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Temanya adalah Immanuel, Allah beserta kita, yang menjadi tema PGI juga ya. Kalau disampaikan tujuannya ini melalui perayaan Natal ini, PNB HKI daerah 7 Pulau Jawa, Bali dan Kalimantan dapat menyadari bahwa Allah begitu mengasihi kita sehingga penyertaannya selalu ada dan tak pernah berakhir untuk selama-lamanya. Ya, ini sudah menjadi isinya firman Tuhan ini ya, tujuannya ini. Nah, kita melihat
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Diawalilah firman Tuhan ini dengan arti dari Immanuel. Jadi kalau saya baca, Immanuel itu dari dua kata, Imanu yang artinya kata pertama jamak untuk kita, dan El itu adalah Elohim yang adalah Allah. Berarti Immanuel artinya Allah beserta kita. Nah, saudara-saudara sekalian, PNBHKI daerah 7, kalau kita perhatikan, kalau kita melihat firman Tuhan ini, bagaimana Yesus Kristus yang dikandung oleh Roh Kudus melalui rahimnya Maria, di mana Yesus lahir dari seorang perawan tanpa campur tangan seorang ayah manusia. Jadi kalau kita perhatikan nanti dalam Yesaya 7 ayat 14, kisah ini dinubuatkan melalui kitab Yesaya, di mana Nabi Yesaya bernubuat tentang seorang anak yang lahir dari seorang perawan, anak yang akan dinamakan Immanuel. Itu tadi, Allah menyertai kita. Di mana anak ini akan menolong umat manusia dari hukuman dosa. Itu mengapa ia lahir dari rahimnya manusia, yaitu Maria, agar Yesus Immanuel ini bisa dekat dengan kita manusia untuk menolong kita. Nah, makanya kalau kita perhatikan firman Tuhan, rencana siapa? Tentu menghadirkan juru selamat manusia adalah rencananya Allah, supaya manusia mendapat pertolongan dari Allah. Itu mengapa tadi dikatakan anak yang dilahirkan itu dinamakan Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Artinya melalui kelahiran Yesus, Allah datang ke dunia untuk menyertai dan menolong manusia. Allah bukan lagi Allah yang jauh, tetapi kini melalui Yesus, Dia adalah Allah yang dekat, yang mendengarkan doa dan yang tahu kebutuhan hidup kita. Jadi lewat firman Tuhan ini, Allah menjadi dekat dengan kita melalui kehadiran juru selamat Yesus Kristus, Yesus Immanuel ini. Allah tidak lagi jauh, tapi menjadi Allah yang dekat melalui kehadiran Yesus Kristus. Tuhan Allah itu sungguh luar biasa buat kita manusia, karyanya luar biasa. Percaya nggak sih? Saya manusia berdosa, ya kan? Teman-teman juga pasti menyadari keberdosaannya. Manusia jatuh ke dalam dosa, mengakibatkan apa? Hubungan akhirnya menjadi berjarak. Tapi yang perlu kita perhatikan, apakah Allah yang menjauh dari kita? Atau manusia itu yang memang menjauh? Tapi yang pasti, bukan Allah yang menjauh, bukan Allah yang melepaskan genggamannya, melainkan manusia itu yang jauh. Kalau dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti bukan Allah yang menjauh, tetapi manusia itu yang menjauh. Jadi firman Tuhan ini sekarang yang boleh kita dengar membuat kita seharusnya berbahagia. Jadi berbahagialah kalian. Saya pun juga ikut berbahagia. Karena apa? Karena melalui firman Tuhan ini saya semakin dikuatkan bahwa Tuhan Allah menyertai kita, bahwa Tuhan Allah menyertai saya, bahwa Tuhan Allah sudah beserta juga dengan PNBHKI daerah 7 yang kita penuh dengan dosa ini sebenarnya hina sekali ya. Tetapi Dia yang berkuasa itu mau turun menjadi manusia. Agar apa? Agar Allah itu dekat dengan kita. Itu kenapa dikatakan tadi Allah menyertai kita.
agar manusia yang menjauh tadi dengan kehadiran Yesus yang adalah Immanuel, dosa manusia itu dihancurkan oleh kuasa Allah, dan Allah dekat dengan kita melalui kehadiran Yesus Kristus. Immanuel beserta kita. Maka pengertiannya adalah Immanuel menyertai kita dimanapun kita berada. Immanuel hadir di rumahmu. Immanuel hadir di tempat pekerjaan. Immanuel berada dimanapun kamu berada. Ya kan? Immanuel berada dimanapun kita berada. Jadi berarti sesungguhnya jika Allah beserta kita, jika Allah hidup di dalam kita, bersama dengan kita, seharusnya apa yang kita alami? Tentu pasti ada rasa aman ya. Tentu ada rasa tenteram. Jika Allah bersama kita, jika Allah beserta kita, maka ada aman, ada ketenteraman, ada damai sejahtera. Tapi prakteknya bagaimana? Jika Allah menyertai kita, ada nggak sih damai sejahtera dalam dirimu? Jika Allah beserta kita, ada nggak ketenteraman dalam dirimu? Ini mungkin menjadi pertanyaan yang sederhana sekali. Karena prakteknya justru manusia sering tidak hidup dalam damai sejahtera. Manusia tidak menunjukkan rasa aman kepada sesamanya manusia. Kalau kalian lihat dulu di televisi, begitu banyaknya manusia saling mengancam kehidupan manusia. Nah, bagaimana kita yang sudah merasakan Immanuel itu, yang sudah merasakan Allah beserta kita itu? Seharusnya memang ada rasa tentram, ada rasa damai, ada rasa aman. Tetapi bagaimana prakteknya? Apakah manusia justru sering tidak hidup dalam damai sejahtera? Manusia tidak menunjukkan rasa aman dengan sesamanya manusia. Manusia tidak mau hidup di dalam ketenteraman, benar nggak? Bahkan tidur pun dia, ya, pernah nggak sih kalian alami ini? Gerasa busuk, ini padahal mau istirahat loh, mau menikmati istirahatnya. Tapi dia nggak bisa, tidur pun menjadi kesulitan karena apa? Karena pikirannya sedang tidak damai akibat pertengkaran yang ditimbulkannya dengan orang lain, akibat kebencian yang terlalu dipendam terlalu lama. Ya, luar biasa sekali. Seharusnya jika kita benar-benar menyadari Allah beserta kita, maka seharusnya kita bahagia dong. Maka seharusnya kita sukacita. Tapi masih banyak yang malah tidak menyadari. Immanuel adalah Allah menyertai kita. Berarti kita harus menyadari Allah ada bersama kita setiap saat. Itu makanya saya tertarik dengan tujuan tema ini, karena ada bicara tentang sadar. Kalau tadi saya baca ya, melalui perayaan Natal ini, PNB HKI Daerah 7 Pulau Jawa, Bali, Kalimantan dapat, ini sampai saya blok ini tulisan saya, menyadari. Karena banyak orang yang mengaku Immanuel, Allah besertanya, tapi tidak menyadari Allah menyertainya. Lewat apa? Karena apa? Karena memang seperti yang dikatakan tadi, seharusnya ada rasa aman, damai sejahtera dalam dirinya. Tetapi justru apa? Manusia tidak bisa menimbulkan rasa aman bagi manusia yang lain. Immanuel adalah Allah yang menyertai kita, berarti kita harus menyadari Allah bersama dengan kita setiap saat. Sehingga seharusnya sebagaimana manusia yang sadar, ia harus mampu dong menguasai dirinya, menguasai perkataannya, menguasai tingkah lakunya. Karena apa? Cobalah, setiap perkataan yang keluar, kata-kata yang keluar dari mulut kita ini bukan lagi menjadi konsumsi pribadi kita, ya, tapi menjadi konsumsi banyak orang. Jadi kalau setiap kata-kata yang sudah kita keluarkan itu yang bukan menjadi konsumsi kita lagi, pribadi kita, tetapi menjadi konsumsi banyak orang, seharusnya apa? Immanuel, Allah menyertai kita,
maka seharusnya dari dalam tingkah laku, perkataan, perbuatan yang kita keluarkan itu seharusnya jadi berkat dong bagi orang lain, bukan malah jadi kutuk. Kalau kita menyadari itu, karena tujuan tadi firman Tuhan ini bagaimana PNB menyadari Allah itu Immanuel yang menyertai kehidupan kita, yang kasih karunia-Nya itu luar biasa, yang tidak akan pernah berakhir selama-lamanya lagi di sini. Selama-lamanya tidak akan pernah berakhir. Lalu bagaimana dong kita yang telah menerima Allah yang mau turun dalam rupa manusia melalui Yesus Kristus, mau turun dari kuasanya yang luar biasa untuk menolong saya, untuk menolong kalian. Lalu apa yang mau kita berikan melalui kebaikan Tuhan itu? Tentu memang seperti yang dikatakan tadi, Immanuel adalah Allah yang menyertai kita. Berarti kita harus menyadari Allah ada bersama dengan kita setiap saat, sehingga seharusnya sebagai manusia yang sadar, ia harus mampu menguasai dirinya, menguasai perkataannya, menguasai tingkah lakunya, harus mampu membangun orang lain, bukan malah menjatuhkan orang lain. Harus mampu menyampaikan kata-kata yang mendatangkan berkat bagi orang lain, bukan malah mendatangkan kutuk bagi orang lain. Yesus yang adalah Immanuel mengajak setiap pemuda HKI, gak hanya terkhususlah PNB daerah, tetapi seluruh pemuda HKI secara khususnya menyampaikan berita sukacita, mewartakan cinta kasih karena juru selamat sang Raja Damai itu, Yesus yang adalah Immanuel itu beserta kita. Dia lahir di dunia. Kekuatan cinta dan penyertaan Allah memampukan kita untuk menumbuhkan rasa. Ini ya, perlu kita perhatikan. Cinta kasih Allah itu yang Immanuel yang telah menyertai kita seharusnya membuat diri kita mampu menumbuhkan rasa bahwa dia adalah saya adalah dia. Jika saya menyakiti dia, maka saya juga menyakiti diri saya sendiri. Cinta kasih Tuhan anugerah ini harus mampu menumbuhkan sikap di mana rasa bahwa dia adalah saya adalah dia. Jika saya menyakiti dia, maka saya juga akan merasa tersakiti juga. Hal ini dimaksudkan bukan dalam rangka mendukung untuk melakukan tindakan kejahatan, enggak ya? Kayak seperti lagu anak Medan, ya kan? Hancur demi kawan, aku pun maulah di situ. Ya gitu ya. Kalau nanti kalian teruskan dulu, coba cari di Google dulu. Hancur demi kawan dia mau. Bukan itu maksudnya di sini. Tapi bagaimana menumbuhkan rasa cinta kasih yang diturunkan oleh Allah melalui Yesus Kristus itu. Immanuel Allah beserta kita. Maka kita harus mampu menjadi atau memberi cinta kasih juga bagi orang lain. Ia adalah saya adalah dia. Ketika saya menyakiti dia, maka saya juga menyakiti diri saya sendiri. Kan gitu. Maka firman Tuhan dikatakan di sini, Yesus yang adalah Immanuel mengajak setiap pemuda HKI secara khususnya menyampaikan berita sukacita dan mewartakan cinta kasih karena juru selamat sang Raja Damai itu, Allah beserta kita itu sudah ada bersama dengan kita. Itulah mengapa jadilah orang-orang yang sadar. Kalau tidak sadar, ia tidak akan mau tahu apa yang akan dia lakukan. Makanya suka ada kata masa bodoh gitu ya. Jadi jadilah orang-orang yang sadar. Kalau tidak sadar, ia tidak akan mau tahu apa yang akan dia lakukan. Apalagi kita menyadari ya bahwa situasi kita di tahun ini benar-benar membuat seluruh manusia khususnya mengalami kengerian yang luar biasa. Bisa saja sampai putus asa akibat beratnya beban hidup yang ditimbulkan akibat dampak virus corona ini.
Tapi saya nggak tahu apakah PNB daerah 7 karena dampak virus ini bukan berat di beban hidup aja, tapi berat juga di badan akibat kebanyakan kerja di rumah, melakukan pekerjaan dan tugasnya di rumah, ya kan? Sampai dia berdalih. Jadi kalau semakin berat beban hidup saya karena situasi corona ini, semakin berat juga lah berat badan saya. Jadi ayo mari beli timbangan ya. Kalau saya udah ada timbangan di rumah. Jadi setiap kalau makan banyak tuh, ya ini mungkin refleks kali ya. Setiap makan banyak langsung cari timbangan tuh. Wah, turun nggak ya? Kadang ya seperti nunggu jodoh, seperti mau menurunkan berat badan ini gitu ya. Jadi bagaimana PNB? Bagaimana? Dengan sikap kita, ketika kita menyadari bahwa Allah itu Immanuel, apalagi kalau dihubungkan dengan situasi kita tahun ini, benar-benar membuat seluruh manusia mengalami kengerian yang luar biasa, sampai bisa saja putus asa akibat berat yang ditanggung karena situasi ini. Maka melalui firman Tuhan ini kita ditolong, kita dimampukan. Ada Allah Immanuel, Yesus Immanuel yang menyertai saya, yang menolong saya, ya kan? Ini sering saya katakan. Kadang saya mau bicara dengan hati saya sendiri, diri saya sendiri. Ketika menghadapi kesulitan hidup ya, kadang kan mau kesulitan yang kita hadapi itu membuat pikiran kita juga susah. Lalu saya mengatakan gini kepada diri saya, Mona, bukan kau aja yang punya masalah di dunia ini, gitu. Masih banyak orang juga yang punya masalah dalam hidupnya. Kadang saya mau berpikir seperti itu, berbicara kepada diri saya sendiri. Artinya apa? Saya punya pengharapan. Selain iman, selain kasih, saya punya pengharapan. Apa pengharapan saya? Bahwa hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Bahwa hidup saya merasakan, saya menyadari ada Allah Immanuel. Ada Yesus Immanuel yang menyertai saya, yang mengetahui keadaan saya, yang mengetahui apa yang saya alami. Lalu bagaimana PNB HKI daerah 7? Bagaimana kesulitan kalian? Apakah kesulitannya seperti yang tadi itu, hanya contoh sederhana? Apakah hanya berat beban hidup, atau berat beban, atau berat timbangan? Ya banyak ya masalah-masalah yang lain. Tapi yang pasti ada Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita sekalian. Maka melalui tujuan tema ini, melalui perayaan Natal ini, PNB HKI daerah 7 Pulau Jawa, Bali, Kalimantan dapat menyadari bahwa Allah begitu mengasihi kita. Sadari itu ya. Sadari bahwa Allah begitu mengasihi kita sehingga penyertaannya selalu ada dan tidak akan pernah berakhir untuk selama-lamanya. Gak akan pernah berakhir. Oleh karena itu, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, PNB HKI daerah 7, mari nikmati bahwa Allah, bahwa Yesus Immanuel itu ada di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Maka marilah kita nyatakan itu. Mari kita sampaikan melalui tingkah laku kita. Mari ketika kita mengatakan Allah, Yesus Immanuel itu sudah menyertai saya, maka perlihatkanlah lewat tindakanmu, lewat perkataanmu, lewat ucapanmu yang boleh menjadi berkat, bukan malah menjadi kutuk. Saling membangun. Maka firman Tuhan ini jelaslah diperlukan kesadaran. Ya. Jadi kalau ada teman-teman kita yang belum sadar, sadarkan dia ya. Kalau ada punya masalah dia. Jadi kan orang kok punya masalah ini kadang langsung kelihatan. Kalau bahasa Medan agak dileton-letoykan mukanya, wajahnya gitu, supaya ketahuan dia sedang mengalami kesulitan hidup. Jadi ayo aja, Allah kita, Yesus kita itu Immanuel.
Dia menyertai kita. Tapi apakah cukup hanya itu aja, ya kan? Nanti langsung dijawab sama temanmu yang di sebelahnya itu misalnya. Nggak cukup hanya bilang itu aja, ya kan? Nggak cukup hanya itu. Lalu sadarkan dia bahwa memang kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ini Tuhan akan bantu. Apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh Tuhan? Artinya memang lewat firman Tuhan ini kembali dikatakan, selagi kita masih punya pengharapan, ya, jangan hilangkan pengharapan itu. Ada iman, ada kasih, ada pengharapan. Selama kita mempunyai pengharapan kita bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, maka ada sukacita di sana. Jadi ubahlah duka citamu itu ya. Jadi kalau ada yang bersedih karena ditinggalkan, apalah ya, Inang bilang ya, ditinggalkan temannya yang sudah lama, sudah bertahun-tahun, ayo kembali semangat. Ada Yesus Immanuel. Ada yang mengalami keterpurukan atau hubungan dengan keluarganya menjadi tidak baik, ayo disadarkan kembali ada Yesus Immanuel yang menyertai kita. Maka ubahlah sikap itu, ya kan? Hubungan yang dingin, ubahlah itu. Jadi ada Allah Immanuel yang boleh menolong dan memampukan kita. Jadi lewat firman Tuhan ini, biarlah Natal yang kita laksanakan pada saat ini bukan hanya sekedar ya untuk mengisi lah, yang penting ada setiap sekali dalam setahun, tidak. Tetapi menolong kita, membuka pola pikir kita, menyadarkan kita semakin lebih sadar lagi bahwa ada Tuhan yang luar biasa untuk menolong kehidupan kita, ya kan? Jadi kalau sempat lagi kita tidak sadar sama itu, kalau orang yang mengalami sakit tapi penyakitnya ini tidak dia rasakan, dia pikir dia sehat-sehat aja, dia bantai terus untuk bekerja, ya kan? Dia semangat terus, tapi tidak dia rasakan ada penyakit. Ketika sudah merasakan sakit sekali, baru ini rupanya ada penyakit. Sama itu dengan dosa. Jadi manusia yang berdosa kadang tidak sadar dia berdosa. Makanya perlu disadarkan bahwa melalui kehadiran Allah, melalui Yesus yang adalah Immanuel ini menyadarkan kita sebagai pemuda-pemudi Kristen, sebagai PNB HKI daerah 7, mari bangunlah, semangatlah. Allah Immanuel, Dia beserta kita, sudah bersama dengan kita, menolong kita, menyemangati kita, mengubah duka menjadi sukacita, mengubah tangisanmu menjadi tertawa yang luar biasa, ya kan gitu. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya itu kan. Jadi kita imanilah itu dengan semangat yang baru yang kita sudah rasakan melalui kehadiran Immanuel dalam kehidupan kita, mengubah duka cita menjadi sukacita, mengubah tadi yang namanya kepahitan menjadi manis indah yang luar biasa. Biarlah itu boleh kita nikmati. Jadi Natal ini menghadirkan Immanuel yang telah bersama dengan kita, bukan hanya hari ini seperti tujuan dalam tema ini, bukan hanya hari ini, esok, bahkan selama-lamanya. Cinta kasih Tuhan itu hadir dalam diri kalian, hadir dalam diri saya. Maka nikmatilah ya. Jangan sampai nggak kalian nikmati, sayang sekali. Dia sudah datang dari tempatnya yang berkuasa itu, turun ke bumi yang penuh dengan dosa ini untuk menolong kita, lalu kita tidak sambut dengan sukacita. Sayang sekali ya. Tapi saya percaya PNB HKI daerah 7 semuanya semangat, semuanya bersukacita, semuanya mempunyai hati yang gembira, sekalipun diliputi oleh situasi kita pada saat ini. Jadi biarlah firman Tuhan menguatkan kita dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita.
Amin, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh Engkau nyatakan kepada kami pada saat ini di dalam ibadah perayaan hari kelahiran Yesus Kristus yang dilaksanakan oleh anak-anak-Mu PNB HKI daerah 7 Pulau Jawa, Bali, dan Kalimantan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mau turun untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau turun untuk membersihkan kami dari dosa-dosa kami. Sehingga Allah itu boleh dekat dan bersama dengan kami. Sekalipun kami menyadari kamilah manusia yang menjauh dari Tuhan. Tetapi Engkau dengan cinta kasih-Mu Tuhan, melalui Yesus Kristus yang adalah Immanuel, mau menolong kami, mau bersama dengan kami. Maka apa respon kami Tuhan melalui kehadiran-Mu dalam kehidupan kami? Respon kami ya Tuhan, kami harus memperlihatkan tingkah laku, dapat menguasai diri kami, dapat berkata-kata yang boleh menjadi berkat, dapat berkata-kata yang boleh membangun sesama kami Tuhan tanpa menjatuhkan. Tuhan Yesus, biarlah kami ingat firman ini Tuhan. Terlebih di situasi kami pada saat ini. Engkau melihat keadaan kami Tuhan. Banyak orang yang merindukan sahabatnya. Banyak orang yang merindukan saudaranya. Seperti biasa setiap tahun Tuhan kami bersama-sama merayakan perayaan Natal ini. Tetapi tahun ini Tuhan Yesus, kami hanya merayakan di rumah kami masing-masing Tuhan. Tetapi kami tetap bersyukur. Cinta kasih Tuhan tidak membatasi pertemuan kami. Tuhan ciptakan Tuhan Yesus melalui media ini Tuhan, membuat kami boleh bersama-sama menikmati cinta kasih Tuhan melalui perayaan Natal ini. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah pesan firman Tuhan yang boleh dinyatakan kepada kami pada saat ini boleh menjadi kekuatan kepada kami Tuhan. Bagaimanapun keadaan kami punya Allah yang menyertai hidup kami. Bagaimanapun situasi yang kami hadapi, kami punya Allah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan Yesus, PNB HKI daerah 7 ini, dengan segala harapan, dengan segala cita-cita mereka, dengan segala impian mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati, sehingga apa yang menjadi permohonan kami kepada Tuhan, Engkau boleh mendengarkannya. Dan Engkau boleh menyatakannya dengan waktunya Tuhan. Karena kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terindah buat kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga Tuhan setiap tim yang dapat melaksanakan acara ini ya Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau memberkati mereka Bapa yang baik. Engkau melihat bagaimana mereka mempersiapkan ini semua. Berkatilah mereka Tuhan, supaya lewat pelayanan mereka hanya nama Tuhanlah yang dipermuliakan, dan mereka terus Tuhan pakai untuk melayani Engkau dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami dan dunia secara umum Tuhan. Dengan situasi kami pada saat ini, biarlah Engkau ya Tuhan Yesus yang boleh menyembuhkan keadaan kami. Kami percaya Tuhan, Allah Immanuel, Yesus Immanuel yang turun untuk menolong kami, yang turun mengorbankan diri-Mu untuk menolong kami manusia yang berdosa. Pasti Tuhan juga akan menyembuhkan keadaan kami pada saat ini. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa menuntun jalan kami dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kami boleh semakin layak di hadapan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya kita semakin merasakan penyertaan Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, percayalah bahwa Allah selalu beserta kita. Mari meresponi firman Tuhan dengan bernyanyi Immanuel.
Bapakku datang dan berserah. Mari nyanyikan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan
Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami sungguh bersyukur Engkau menghantarkan kami untuk mengikuti acara Natal PNB 7 pada sore hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan kesehatan, terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan hati yang jernih dan pikiran yang sehat pada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk ke semua anggota PNB Daerah 7 maupun jemaat-Mu yang turut menyaksikan acara Natal PNB Daerah 7 ini. Biarlah kami Tuhan beroleh berkat dari acara ini. Kami bersyukur untuk firman yang ditemukan oleh Inang Pendeta Mona Lisa Boru Samosir. Tuhan, tolong kami agar bisa menjadi pendengar firman yang baik dan terutama menjadi pelaku firman yang baik. Kami juga berdoa untuk Inang Pendeta supaya Engkau memberkati dia Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulannya, biarlah Engkau yang menjawabnya. Biar Engkau menambahkan hikmat bijaksana untuk Inang Pendeta kami agar semakin mampu dan semakin efektif untuk melayani, menyebarkan firman kebenaran. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap pengurus PNB Daerah 7 yang telah mempersiapkan acara Natal ini Tuhan. Mereka sudah berkoordinasi dengan setiap pihak, panitia maupun tuan rumah dengan pihak HKI Bekasi Kota. Kami bersyukur untuk mereka Tuhan. Biarlah acara Natal terakhir dalam periode mereka ini bisa berlangsung dengan baik, membawa kesan dan berkat bagi semua pihak yang terlibat. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap pengurus PNB di setiap jemaat yang ada di daerah 7 Pulau Jawa. Kami bersyukur untuk setiap kerjasama, koordinasi, komunikasi, dan saling mengisi yang telah terjadi selama ini antara PNB jemaat maupun PNB daerah 7. Biarlah Tuhan kerjasama yang baik bisa berlanjut sampai pengurusan tahun-tahun mendatang. Kami juga berdoa Tuhan untuk Preses daerah 7 Pulau Jawa, Amang Pendeta Janto Suhombing yang bertanggung jawab terhadap seluruh pelayanan yang ada di HK Daerah 7. Biar Engkau berikan hikmat kerjasama yang baik bersama dengan PPH Daerah 7 supaya mereka Tuhan dapat memimpin dan mengarahkan HK Daerah 7 dengan baik. Bapak, kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap PNB yang telah bekerja. Biarlah mereka bekerja dengan baik. Mereka menjadi teladan yang baik dan menyenangkan bagi setiap rekan mereka karena mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menunjukkan kualitas performa dalam setiap pekerja mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang masih duduk dalam bangku pendidikan. Tuhan berikan kerajinan, berikan hikmat dan bijaksana supaya mereka bisa menguasai pelajaran yang diberikan oleh guru atau dosennya maupun bisa menjawab pertanyaan dalam setiap soal dan ujian. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah sepantasnya untuk menikah. Tuhan berikan mereka pasangan yang sepadan, jodoh yang Engkau tentukan. Kami bermohon Tuhan agar mereka bisa saling membuka hati dan pikiran melihat teman-teman mereka yang kemungkinan Engkau perintahkan menjadi jodoh mereka, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang takut akan Tuhan dan berjiwa melayani. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kalau pilkada sudah berlangsung dengan baik di berbagai kota, kabupaten maupun provinsi. Kami bersyukur Tuhan walaupun dalam masa pandemi pilkada berlangsung dengan aman dan nyaman. Tuhan, kami memohon agar setiap pendukung maupun calon yang sudah mengikuti pilkada bisa menerima hasil dengan baik, dengan penuh rasa damai, agar negara kami bisa menjalankan pemerintahan dengan baik juga. Bapak,
kami menyampaikan Tuhan supaya perayaan Natal yang ada di seluruh Indonesia di bulan Desember ini bisa berlangsung dengan baik, dengan nyaman dan tentram, bisa berlangsung dengan khusyuk Tuhan, membawa sukacita pada setiap peserta dan membawa juga perubahan Tuhan pada bangsa dan negara kami. Bapa yang di surga, kami menyerahkan Tuhan setiap pelayanan kami, setiap hidup kami, setiap studi kami, maupun keluarga kami, biar Engkau yang pimpin. Arahkanlah kami Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang sejati, yang mengerjakan tugas kami dengan sebaik-baiknya, dan memberikan teladan yang hidup, dan menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan kami boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan hanya dalam Yesus yang mengasihi kami, yang lahir pada sore ini dalam Natal PMB Daerah 7. Hanya dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita bernyanyi Gita Sorga Bergema. Gita Sorga Bergema, mari nyanyikan. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bait yang kedua, mari nyanyikan. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Musik saja, memuji Tuhan. Mari kita kembali menyanyikan ayat yang pertama. Gita sorga bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita akan mengakhiri ibadah Natal ini, maka saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.